وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudaraku sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ukuran kesuksesan kita dalam kehidupan ini adalah bahwa kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Dalam artian kata, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah indikator utamanya pada saat kita meregang nyawa. Maka yang harus senantiasa kita ingat adalah bahwa jangan pernah lepas dari cita-cita kita dan pengharapan kita tentang bahwa kita meninggalkan dunia ini dan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia adalah penghuni surga. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita contoh yang luar biasa berupa doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami, berikan kepadaku ya Allah akhir kehidupan yang baik. Dan itu menggelayuti alam pikiran kita. Selalu kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah tentang judul itu. Karena itulah hakikat kesuksesan kita ketika kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Tapi yang perlu kita ingat, saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah itu tatkala kita serius mengejarnya. Tatkala itu mewarnai kehidupan kita. Tatkala itu mewarnai permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jenak-jenak kehidupan kita. Dan ada kisah yang luar biasa yang diceritakan oleh para ahli sejarah. Seorang khalifah Umar ibn Abdul Aziz ketika hendak meninggalkan dunia ini, dalam sakitnya dia berpesan di tempat pembaringannya agar keluarganya meninggalkannya seorang diri di tempat itu. Maka keluarlah keluarganya meninggalkan dirinya seorang diri di kamarnya, dan keluarganya itu menunggu dari luar. Tidak lama setelah itu mereka mendengarkan Umar ibn Abdul Aziz membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ayat 83, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang Allah sediakan, Allah ciptakan untuk orang-orang yang tidak sombong di permukaan bumi ini dan tidak berbuat kerusakan. Dan akibat yang terindah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diulang-ulang dan didengarkan oleh keluarganya dari luar. Setelah beberapa kali diulang, suara itu menghilang. Ditunggu dan ditunggu, ternyata sudah tidak ada suara, dan keluarganya masuk. Melihat kondisinya, didapati bahwa sang khalifah telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Ini adalah kematian yang indah. Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihan. Sebagaimana juga riwayat yang diceritakan oleh para ahli sejarah tentang kisah Bilal ibn Rabah radhiyallahu an. Ketika dia hendak meninggalkan dunia ini di waktu sakit parahnya, keluarganya, istrinya menangis di hadapannya. Kemudian Bilal ibn Rabah mengatakan, "Jangan menangis, ya. Jangan bersedih, ya. Karena besok saya sudah akan berjumpa dengan orang-orang yang aku rindukan selama ini. Ghadan alqal ahibba
Muhammadan wa hizbah. Besok saya akan bertemu dengan para kekasih-kekasihku, yaitu Muhammad dan para sahabat-sahabat seperjuanganku. Kematian itu bukan menjadi sesuatu yang ditakutkan, bahkan justru dinanti-nanti. Karena kenapa? Karena mukmin sejati itu memang sudah mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin dalam kehidupannya, sehingga seluruhnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus menjadi warna dalam kehidupan kita, saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana benak kita, pikiran kita selalu dipenuhi pengharapan yang tinggi kepada Allah agar kita dikarunia husnul khatimah. Karena itulah hakikat kesuksesan hidup kita di dunia, manakala kita dianugerahkan akhir kehidupan yang indah, husnul khatimah. Dan sekali lagi, hal itu ditentukan dari cara kita menghabiskan usia kita di dunia. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan amal yang maksimal, maka ada saatnya nanti Allah menganugerahkan kepada kita akhir kehidupan yang indah, yang itu menjadi tanda bahwa Allah meridhai kehidupan kita. Semoga itu bisa kita capai dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.